Saya Ariston Laia. Saya Mira Madepadu. Oke, baik. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi pertemuan 4 yang berjudul Peran Visi dan Misi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Indawati SEFFAK. Selamat menonton. Saya akan membahas tentang konsep visi dan misi. Yang pertama, pengertian visi adalah gambaran jangka panjang kondisi ideal di masa depan yang menginspirasi dan memberikan arah yang jelas bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Dan selanjutnya yaitu pengertian misi adalah pernyataan tujuan utama dan fungsi organisasi yang menjelaskan cara bagaimana visi tersebut dapat dicapai melalui langkah-langkah strategis. Dan terakhir, perbedaan visi dan misi. Visi dan misi memiliki peran yang berbeda. Visi berfokus pada tujuan jangka panjang, sedangkan misi menitik beratkan pada tindakan dan tujuan saat ini untuk mencapai visi tersebut. Materi selanjutnya yaitu peran visi dan misi dalam pengambilan keputusan organisasi dan juga strategi. Langkah yang pertama, kita harus tahu apa itu dasar strategi. Seperti visi dan misi menjadi landasan utama dalam pengembangan strategi, memberi arah dan fokus yang jelas dalam pengambilan keputusan organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita fokus pada jangka panjang. Untuk menjaga fokus pada tujuan jangka panjang, membantu organisasi untuk tetap berada di jalur yang benar dan menghindari gangguan dari hal-hal yang tidak relevan. Dan terakhir, kita harus mengerti nilai dan prinsip, seperti mencerminkan nilai dan prinsip inti organisasi yang membentuk budaya dan cara kerja di dalam organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu proses pengembangan. Langkah awal yang harus dilakukan: membaca referensi, menyusun pernyataan, menggabungkan dan merevisi, dan mendapatkan dukungan. Langkah pertama, penting untuk membaca referensi yang relevan untuk memahami konteks dan elemen kunci pes dan misi organisasi yang diinginkan. Selanjutnya, tim perlu pernyataan awal yang mencakup ide-ide utama dan tujuan yang ingin dicapai dalam visi dan misi tersebut. Kemudian, tim harus menggabungkan dan merevisi pernyataan awal secara kolaboratif untuk memastikan keselarasan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi. Terakhir, mendapatkan dukungan dan membentuk forum diskusi penting untuk menyelaraskan pandangan dan memastikan keterlibatan semua pihak dalam proses pengembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat visi, yaitu meningkatkan komitmen dan semangat kerja, yang dimana di sini terbagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, komitmen. Visi yang jelas dapat meningkatkan motivasi karyawan, menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap tujuan organisasi, dan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Yang berikutnya adalah makna. Sebuah visi yang inspiratif memberikan rasa makna kepada karyawan, membantu mereka memahami bagaimana kontribusi mereka berdampak pada masa depan organisasi dan dunia yang lebih luas. Berikutnya adalah jembatan. Visi berfungsi sebagai jembatan antara kondisi saat ini dan cita-cita masa depan, memberi arah yang jelas dan membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Di sini ada manfaat misi, yang dimana pentingnya misi dalam organisasi di sini terbagi dalam 3. Yang pertama, identitas organisasi. Misi yang jelas menjelaskan identitas dan fokus organisasi, membantu semua anggota memahami tujuan dan aspirasi yang ingin dicapai secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah panduan keputusan. Misi berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan alokasi sumber daya, memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Yang ketiga adalah terlibatnya karyawan. Misi yang kuat dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, menciptakan konsistensi dan motivasi di antara tim untuk mencapai visi organisasi dengan lebih baik. Berikutnya adalah karakteristik visi, yang dimana ciri-ciri visi yang efektif dan penting. Di sini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, dapat dibayangkan. Visi yang dapat dibayangkan memberikan kejelasan
dan inspirasi sehingga mendorong anggota organisasi untuk bekerja menuju tujuan jangka panjang yang diinginkan. Yang kedua adalah menarik. Visi yang menarik harus memikat dan relevan, menarik perhatian semua pihak dan memotivasi ke kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik misi. Memahami elemen penting pernyataan misi. Fokus terbatas. Pernyataan misi yang baik harus fokus pada tujuan terbatas agar dapat memberikan arah yang jelas bagi organisasi dan mencegah kebingungan dalam pengambilan keputusan. Nilai dan kebijakan. Misi perlu menekankan nilai dan kebijakan utama untuk menunjukkan identitas serta filosofi organisasi, membantu dalam menciptakan budaya kerja yang konsisten dan terarah. Di sini ada beberapa komponen pernyataan misi. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah elemen yang penting dalam pernyataan misi, menjelaskan siapa yang menjadi target pasar dan bagaimana produk layanan memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, produk atau jasa. Menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan. Pernyataan misi harus memperjelas manfaat dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi ekspektasi mereka. Ketiga, pasar. Pasar mendefinisikan ruang lingkup organisasi termasuk lokal, geografis, dan segmen pasar yang ingin dijangkau melalui produk layanan yang tersedia. Keempat, teknologi. Penggunaan teknologi harus diintegrasikan dalam pernyataan misi untuk menunjukkan bagaimana inovasi dan kemajuan teknologi akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, fokus pada pertumbuhan. Organisasi harus selalu memprioritaskan pertumbuhan dan profitabilitas untuk memastikan keberlanjutan. Ini mencakup strategi yang jelas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, filosofi. Filosofi organisasi mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dasar yang menjadi panduan dan dalam pengambilan keputusan serta berperilaku. Ini sangat penting dalam menjaga integritas dan konsistensi. Selanjutnya, konsep diri. Konsep diri organisasi menjelaskan bagaimana organisasi memposisikan dirinya dalam industri. Ini termasuk pemahaman tentang keunikan dan kekuatan yang dimiliki dibandingkan pesaing. Selanjutnya, citra publik. Citra publik organisasi adalah bagaimana masyarakat terlihat dan memahami brand. Membangun dan mempertahankan citra yang positif sangat penting untuk reputasi dan kepercayaan pelanggan. Refleksi dan diskusi. Pentingnya visi dan misi organisasi. Visi dan misi adalah landasan penting bagi organisasi. Tanpa keduanya, organisasi berpotensi kehilangan arah, fokus, dan keselarasan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Studi kasus, visi dan misi. Contoh, perusahaan terkenal seperti Apple menunjukkan bagaimana visi dan misi yang jelas, menggerakkan inovasi dan memperkuat identitas merek, memberikan arah yang jelas untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Kesimpulan, mengintegrasikan visi dan misi dalam strategi. Visi dan misi adalah fondasi penting untuk strategi organisasi. Proses kolaboratif dalam pengembangan dan pemahaman karakteristik serta manfaatnya sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam mencapai tujuan.